Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Mona Nulanda, SPOG MKes, yang insya Allah hari ini akan membawakan materi mengenai anatomi jalan lahir pada blok reproduksi. Sebelum kita memasuki materi, jadi mata kuliah mengenai anatomi jalan lahir ini, mata kuliah ini berbobot 7 SKS ya, yang dimana dia merupakan bagian daripada blok reproduksi dengan tatap muka 1 kali dalam waktu 50 menit, dan mata kuliah ini terdiri dari materi teori dan ada problem based learning mengenai anatomi jalan lahir yang berkaitan dengan mekanisme persalinan yang meliputi anatomi tulang panggul, kemudian otot-otot dasar panggul, dan organ genitalia interna maupun organ genitalia eksterna. Ya, jadi pada materi ini ada tujuan umum dan tujuan khusus pada materi anatomi jalan lahir ini, di mana tujuan umum daripada kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi jalan lahir yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kemudian tujuan instruksional khususnya di sini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi tulang panggul yang membentuk rongga panggul. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi otot-otot dasar panggul, dan mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna pada wanita. Ya, jadi sebelum kita membahas ya mengenai anatomi jalan lahir, tentu kita ketahui bahwa organ-organ genitalia interna itu ataupun struktur-struktur yang berkaitan dengan sistem reproduksi itu dia berada di daerah rongga pelvis. Nah, untuk mencapai struktur tersebut tentu kita lihat dinding abdomen ya. Seperti yang tertera pada gambar ini, bila kita ingin melakukan menemukan organ-organ reproduksi yang berada di daerah pelvis, ini adalah bagian daripada dinding anterior abdomen, di mana pada pada dinding anterior abdomen ini ada beberapa lapisan sebelum kita masuk sampai ke daerah cavum peritoneum ya. Jadi lapisan pertama itu ada lapisan kulit, di mana kalau kita batasan lapisan kulit dari daerah abdomen ke daerah pelvis itu mulai dari tepi bawah processus xiphoideus sampai ke tepi atas daripada symphysis ossis pubis. Dan di sini ada, kalau kita lihat di daerah sini ada pada garis mediana ini ada linea alba ya. Kemudian di bawah lapisan kulit ini ada jaringan lemak ya. Jaringan lemak ini ketebalannya tentu tergantung daripada gemuk atau kurusnya seseorang ya. Jadi semakin gemuk seseorang tentu jaringan lemak ini lebih tebal di lapisan bawah kulit. Nah, di sini jaringan lemak ini ada jaringan lemak yang jaringan lemak namanya kita sebut fascia scarpae dan fascia Camper. Nah, kemudian di bawah lapisan lemak ini ada fascia. Ya, ada fascia. Sebelumnya itu ada lapisan otot. Ya, seperti kita ketahui bahwa di lapisan otot ini ada beberapa lapisan otot pada dinding abdomen yang mulai dari kita ambil dari bagian ventral ya, berturut-turut dari ventral kemudian ke lateral lalu ke dorsal. Yang di dorsal ini nanti akan melekat pada vertebra. Nah, yang di bagian ventral ini mulai dari musculus rectus. Jadi kalau kita buka ini lapisan dinding abdomen, akan terlihat lapisan otot yang garis serabut ototnya berjalan turun ya, itu musculus rectus abdominis. Kemudian ada musculus pyramidalis abdominis, lalu ke arah lateral ada musculus transversus, kemudian ada musculus obligus internus dan musculus obligus externus abdominis. Nah, itu untuk melihat otot-otot tersebut tentu kita harus membuka lapis demi lapis pada bagian otot. Ya. Kemudian setelah lapisan otot ini ada fascia ya, fascia transversalis abdominis, itu merupakan selaput ya, selaput yang tipis namun dia kuat ya, yang melindungi organ-organ pada daerah abdomen. Kemudian setelah itu baru lapisan peritoneum, di mana
kita ketahui bahwa peritoneum itu adalah lembaran tipis yang membungkus ya, yang membungkus rongga abdomen. Nah, itu peritoneum ada dibagi dua menjadi peritoneum visceral dan parietal. Untuk yang visceral itu yang dia membungkus di awal ya, kemudian yang parietal itu yang parietal itu yang di permukaan dan visceral yang langsung melekat pada organ. Nah, peritoneum parietal ini yang pada daerah lapisan antara uterus dengan vesika urinaria, kemudian uterus dengan rektum, itu yang membentuk lipatan, ya lipatan yang kita sebut dengan spatium. Kalau antara uterus dengan vesika urinaria kita sebut dengan spatium vesika uterina, kemudian yang di bagian belakang itu kita sebut dengan spatium recto uterina, atau biasa kita kalau misalnya kalian baca lebih banyak kita sebut dengan cavum Douglas. Nah, itu sangat bermakna klinis pada daerah posterior itu cavum Douglas kalau kita mendapatkan kelainan-kelainan pada organ-organ ginekolog ya. Kemudian setelah itu barulah kita dapat organ-organ interna daripada organ genitalia. Ya, dalam hal ini seperti uterus, kemudian ada tuba uterina, ada ovarium dan ligamentum yang menyokong ataupun memfiksasi organ-organ pada daerah pelvik. Nah, kalau di sini kita lihat pada dinding abdomen ini ada beberapa vaskularisasi ya. Vaskularisasi pada dinding abdomen dimulai dari bagian atas ini ada arteri epigastrika superior yang merupakan cabang daripada arteri mamaria interna atau arteri torakika interna. Dia keluar dari spasium daripada batas antara costa dengan occipital ya. Kemudian dia memberikan vaskularisasi pada dinding ventral abdomen ya. Kemudian nanti ini arteri epigastrika superior akan beranastomose dengan arteri epigastrika inferior. Ini memberikan suplai pada dinding abdomen. Terus suplai atau vaskularisasi lain pada dinding abdomen ada arteri circumflexa. Circumflexa yang ini yang merupakan cabang dari arteri femoralis. Ya, ini ada circumflexa yang superficial dan ada arteri circumflexa profunda. Dan inilah yang nanti memvaskularisasi pada daerah bagian bawah sini ya. Kemudian ada di sini ada yang bagian sini, ini kan yang daerah yang circumflexa superficial ini dia mengarah ke daerah di sepanjang daerah inguinal ini kemudian ke arah sias ya, ke arah sias. Kemudian di sini dia memvaskularisasi sampai ke daerah lateral ya, ini pada dinding ventral abdomen. Jadi lapisan-lapisan itulah yang biasa kita temukan pada waktu kita membuka lapisan dinding abdomen. Nah, ini jadi beberapa lapisan pada struktur dinding abdomen mulai dari superficial sampai ke profunda, ada kulit, kemudian ada jaringan lemak, lalu ada fascia superficial abdomen. Ini kalau yang vertebra lumbal pada daerah dorsal ya. Kemudian otot-otot dinding abdomen, kemudian fascia transversus abdominis, terus jaringan lemak dan peritoneum. Ini lapisannya ya, mulai dari lapisan permukaan sampai ke lapisan peritoneum. Ini yang akan kita dapatkan pada saat kita membuka dinding abdomen. Oke. Nah, sekarang untuk anatomi jalan lahir itu sendiri, mungkin yang selama ini kita ketahui adalah anatomi jalan lahir itu hanya berupa tulang. Tetapi anatomi jalan lahir itu termasuk di sini adalah bagian yang lunak. Dalam hal ini mulai dari vulva, ya, mulai dari vulva, kemudian vagina, lalu bagian serviks, ya, bagian serviks yang sangat sering kita dapatkan, ya, yang sering kita periksa pada waktu proses persalinan. Kemudian segmen bawah uterus, lalu ada otot-otot dasar pelvis, ya. Nah, kemudian untuk bagian keras atau bagian tulangnya ini termasuk di sini adalah tulang-tulang mulai dari os sacrum, kemudian os coxae, dalam hal ini adalah ilium, isium dan pubis serta os coccygeus. Nanti ini akan membentuk ruang-ruang panggul atau pintu atas panggul, pintu tengah panggul dan pintu bawah panggul. Ini bagian bagian tulang yang membentuk jalan lahir tadi saya sebutkan bahwa mulai dari os sacrum ya,
osakrum, kemudian oskokse di sini termasuk adalah os ilium, isium dan pubis serta os coccygeus. Ya. Jadi tulang-tulang tadi akan membentuk ruang panggul ya atau kavum pelvis atau kavitas pelvis dan tulang-tulang tadi persendian antara tulang-tulang tersebut akan membentuk pintu atas, pintu tengah dan pintu bawah panggul ya. Normalnya pada wanita memiliki bentuk panggul itu adalah ginekoid. Namun pada beberapa kasus ada yang memiliki bentuk seperti platypeloid, antropoid atau android pada uh, bentuk panggulnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita nanti akan membagi pintu atas, pintu tengah, dan pintu bawah. Kalau untuk pintu bawah panggul itu sendiri, kalau pada wanita dalam posisi dia fleksikan kedua tungkainya, maka pada bagian pintu bawah ini akan terlihat seperti gambaran dua segitiga. Ya, jadi ini adalah satu garis yang kita tarik dari sakrum, kemudian ini tepi bawah simpisis ke tuberositas isium, sampai ke artikulaso sacrococcygeus. Itu adalah gambaran pada pintu bawah panggul. Jadi bentuknya seperti dua segitiga. Dan ini sangat berperan pada mekanisme suatu persalinan ya pintu bawah panggul ini. Nah, kemudian bidang panggul ini yang nanti kita akan lihat jarak-jaraknya ini ya bentuk panggul ini disesuaikan kalau kita dengan makna klinis adalah bidang HOTS ya atau stasiun penurunan pada mekanisme persalinan. Nah, antara tepi atas promontorium kemudian ke tepi atas simpisis itu adalah bagian pintu atas panggul. Kemudian pada daerah pertengahan daerah simpisis pubis ke bagian pertengahan daripada sakrum itu terutama pada vertebra sacralis 3 itu bagian yang luas daripada panggul ya. Kemudian di bagian tengah itu mulai dari tepi bawah simfisis, kemudian spina ischiadica dan vertebra sacralis 4 dan 5 ini adalah bagian tengah panggul. Kalau pada mekanisme persalinan pada daerah inilah yang sejajar dengan bidang HOTS 3 ya, spina ischiadica. Dan disinilah pada mekanisme persalinan terjadi putaran paksi ya. Kenapa pada daerah ini mengalami putaran paksi? Karena ada struktur yang menonjol itu adalah spina yang untuk pada waktu mekanisme persalinan posisi kepala harus mengalami putaran untuk bisa melewati bagian tengah ini. Kemudian pintu bawah panggul, itu tadi yang gambar sebelumnya, mulai dari tepi bawah, garis yang kita tarik dari tepi bawah, kemudian ke tuber ischiadica, sampai ke artikulaso sacrococcygeus. Ini pintu bawah panggul. Nah, untuk vaskularisasi dan aliran limfe daripada uterus itu, vaskularisasi untuk uterus dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri uterina yang dimana arteri uterina ini adalah cabang daripada arteri iliaca interna. Arteri iliaca interna cabang daripada arteri iliaca communis yang cabang besarnya adalah arteri aorta abdominalis. Nah, seringkali juga arteri uterina ini dipercabangkan oleh arteri vesikalis superior. Nah, untuk venanya akan berjalan mengikuti perjalanan arteri uterina dan kemudian nanti dia akan bermuara ke dalam vena iliaca interna. Untuk inervasinya, jadi inervasi untuk uterus itu mendapatkan inervasi simpatis dari medula spinalis segmental torakal 12 dan lumbal 1. Nah, kemudian serabut parasimpatisnya itu berasal dari medula spinalis, segmental sacralis, dan serabut-serabut efferent, simpatis dan parasimpatisnya ini dia mencapai uterus melalui plexus nervosus hipogastrik dan plexus nervosus pelvic. Nah, rasa nyeri daripada uterus itu berasal dari kontraksi uterus oleh karena adanya iskemik daripada otot-otot tersebut. Nah, stimulasi tersebut diproyeksikan pada dermatom torakal 11 dan 12 serta regio lumbosakral. Makanya kalau terjadi kontraksi yang nyerinya itu adalah pada daerah perut bagian bawah sampai ke daerah tulang belakang. Nah, kemudian dari uterus kita lanjut dari uterus serviks kita lanjut ke vagina.
Nah, vagina ini merupakan suatu saluran muskuler ya, di mana bagian kranialnya itu mengelilingi porsio vaginalis. Jadi bagian porsio vaginalis adalah bagian daripada serviks yang kita sebut dengan fornix vagina yang terdiri dari fornix anterior, fornix posterior, dan lateralis. Di bagian bawah vagina nanti akan berakhir pada orificium vaginae atau introitus vagina di dalam vestibulum vaginae. Untuk aliran limfa, untuk vaskulasi dan aliran limfa daripada vagina, vagina mendapatkan vaskularisasi dari percabangan arteri uterina, yang dimana dia akan mensuplai vagina pars cranialis. Untuk arteri vaginalis sendiri, dia memberikan percabangan pada dinding lateral dan dinding dorsal vagina, yang kemudian mengadakan anastomose pada linea mediana dan membentuk arteri asigos anterior serta arteri asigos posterior. Percabangan dari arteri bulbus vaginae ini yang mensuplai darah pada bagian kaudal daripada vagina. Untuk arteri uterina dan arteri vaginalis, ini adalah cabang dari arteri iliaca interna. Untuk arteri bulbus vagina, ini bercabangkan oleh arteri pudenda interna, sedangkan arteri pudenda interna adalah cabang dari arteri iliaca interna. Oke. Ya. Jadi sampai di sini, jadi ini sistem pembelajaran kita, kita lakukan secara online dan offline ya. Jadi sistem pembelajaran itu dilakukan setelah memberikan mata kuliah, kemudian mengenai struktur-struktur anatomi jalan lahir, kemudian nanti ini akan dikaitkan dengan problem based learning ya, untuk kita lihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap anatomi jalan lahir dengan mekanisme persalinan. Nah, untuk itu mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah saya sampaikan. Izin bertanya dok, untuk pertanyaannya, bagaimana cara menilai suatu panggul seorang wanita itu yang sempit dok? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita mau menilai apakah panggul wanita ini sempit atau tidak, ataukah panggul ini akan bermasalah pada suatu mekanisme persalinan, jadi kita bisa menilai dengan penilaian mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Namun untuk mendiagnosa pasti bahwa ini adalah suatu panggul sempit yang absolut, tentu memerlukan pemeriksaan penunjang yang tidak hanya dengan pemeriksaan fisik saja ya. Jadi kalau kita menilai panggul ini adalah sempit atau biasa kita sebut dengan cephalopelvic disproportion. Jadi untuk kita bisa melihat ini benar-benar panggul ini tidak bisa dilewati oleh bagian terendah janin, itu kita akan nilai pada waktu terjadi persalinan. Namun sebelum persalinan pun kita sudah bisa memprediksi kemungkinan ini panggul sempit ya, atau panggul ini kecil untuk ukuran janin ya. Jadi mulai dari anamnesa kita harus tentu menanyakan menanyakan riwayat yang pernah dialami oleh ibu, apakah ada riwayat pernah mengalami sakit pada daerah tulang, seperti misalnya riketsia, atau dia pernah ada riwayat dengan kelainan tulang belakang, atau ada riwayat dengan kelainan bentuk tulang, seperti misalnya skoliosis, atau ada riwayat trauma sebelumnya pada ibu. Itu harus kita tanyakan, karena itu akan berpengaruh pada kontur ataupun pada bentuk tulang panggul maupun struktur tulang pada ibu. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa menilai mulai dari tinggi badan ibu. Tinggi badan ibu itu bisa mempengaruhi ukuran panggul. Jadi kalau tinggi badan ibu yang sekitar 140, 145, itu kita bisa memprediksi kemungkinan panggul ini akan kecil karena sesuai dengan ukuran tubuh ibu. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita juga bisa menilai karena janin ini tidak masuk pintu panggul pada usia kehamilan mendekati term, yaitu pada usia kehamilan 36 sampai ke 37 minggu, sehingga kita bisa menilai bentuk panggul ibu itu terlihat lebih besar dan seperti menggantung. Karena bagian terendah tadi tidak masuk pintu atas panggul ya. Ini terutama pada
primi ya. Kalau primi itu pada umur kehamilan 36 minggu, bagian terendah janin dalam hal ini misalnya kepala, itu sudah harus masuk pintu panggul. Nah, kalau pada usia kehamilan 36 minggu kemudian bagian terendah ini tidak masuk pintu panggul, maka kita bisa mencurigai kemungkinan dari kondisi ini adalah panggul ibu ini kecil untuk ukuran janin, ya. Dan terlihat itu perut ibu seperti perut yang menggantung, perut gantung, ya. Tampak terlihat lebih besar dan lebih menonjol. Kemudian dari pemeriksaan fisik, selain tadi kita bisa menggunakan pemeriksaan jangkar panggul, bisa kita pakai jangkar panggul atau pemeriksaan pelvimetri dengan menilai ukuran luar panggul. Ya, menilai ukuran luar panggul. Namun pemeriksaan ukuran luar ini belum secara pasti menentukan bahwa panggul dalam akan betul-betul sempit. Ya, panggul dalam akan betul-betul sempit karena ukuran lingkar luar panggul kita bisa menilai misalnya dari pemeriksaan menggunakan jangkar panggul atau pelvimeter, itu kita ukur misalnya dari tepi atas simpisis ke daerah promontorium atau daerah vertebra lumbal 5 ya, itu kita pakai dengan body lock. Kalau body lock kurang dari 18 dengan menggunakan alat misalnya kita pakai jangkar panggul, itu body lock kurang dari 18, kita bisa berasumsi bahwa pintu atas ini kecil. Pintu atas panggul ini kecil, karena normalnya kan 18 ke atas ya. Nah, atau kita bisa mengukur jarak antara spina sias kanan kiri, atau kita bisa mengukur jarak antara krista iliaka kanan kiri, itu bila ukurannya kurang dari ukuran normal, maka kita bisa berasumsi kemungkinan besar pintu atasnya kecil. Namun kembali lagi untuk menentukan bahwa betul-betul dia adalah suatu panggul yang sempit, tentu kita bisa menilai pada waktu terjadinya proses persalinan. Nah, kemudian pemeriksaan lain adalah dengan pemeriksaan dalam vagina. Namun pemeriksaan dalam vagina ini tentu sangat tidak nyaman kalau kita lakukan di luar dari proses persalinan. Ya, jadi kalau kita lakukan periksa dalam vagina itu kita mau menilai pintu atas, pintu tengah, dan pintu bawah. Kalau pintu atas itu misalnya kita menilai pintu atas itu kita menilai apakah eh, eh, pintu atas ini sempit atau tidak. Ya, jadi kita kalau misalnya tangan kita melakukan pemeriksaan, kita bisa mencapai daerah promontorium dari tepi bawah simpisis, kita bisa menyentuh promontorium, kemungkinan diameter konjugatanya ini, konjugat diagonusnya kurang dari 11,5. Artinya kemungkinan panggul ini kecil. Pada pemeriksaan dalam vagina, pada waktu kita lakukan pemeriksaan dalam itu linea terminalis atau linea innominata itu kita bisa meraba hampir 2/3 bagian pada daerah lingkar dalam. Ya. Atau dari pemeriksaan dalam kita bisa menilai spina ischiadica itu tulangnya sangat menonjol. Kalau dia kan kalau kita raba itu tulang spina itu kan ada yang permukaannya tumpul ya. Nah, pada kasus di mana dia bisa mengakibatkan hambatan atau mengakibatkan terhambatnya suatu mekanisme persalinan, spina ischiadica ini sangat menonjol bahkan teraba tajam pada pemeriksaan dalam vagina. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya bisa dilakukan dengan menggunakan X-ray pada tulang panggul, bisa pakai MRI, pakai USG, namun kembali lagi bahwa pemeriksaan-pemeriksaan itu tidak sepenuhnya menentukan panggul ini adalah panggul sempit. Ditambah lagi kalau pemeriksaan foto ronsen pada daerah pelvis tentu kita tidak anjurkan pada ibu hamil, ya tidak kita anjurkan pada ibu hamil bila tanpa indikasi. Ya, kalau hanya untuk menentukan oh ini panggulnya sempit terus kita kemudian mau foto pelvis hanya untuk menentukan panggul sempit, tentu indikasinya tidak jelas untuk melakukan pemeriksaan panggul. Ya, kecuali kalau misalnya dia ada indikasi misalnya ada pernah trauma atau fraktur pada daerah pelvis, kemudian kita mau menilai kondisi daerah tulang-tulang pelvis, itu kita bisa lakukan dengan ibu menggunakan pelindungan pada waktu dilakukan foto pelvis atau dengan foto X-ray. Penggunaan MRI pun bisa digunakan, namun kembali lagi dilihat dari
penegakan diagnosa dia panggul sempit atau tidak sepenuhnya bisa membantu kita dengan pemeriksaan MRI. Jadi yang paling penting adalah pada waktu terjadinya suatu persalinan kita bisa menilai di situ. Panggul ibu ini apakah panggulnya kecil atau tidak. Jadi panggul sempit itu ada panggul sempit yang relatif dan ada yang absolut. Kalau absolut memang benar-benar kecil pintu panggulnya. Mau itu janin 2 kilo pun dia tentu bisa saja terhambat. Atau pintu atasnya benar-benar kecil untuk suatu ukuran janin. Jadi kalau pada saat persalinan terjadi proses persalinan kemudian bagian terendah itu turun sampai HOTS 3, tentu kita berasumsi bahwa panggul ini tidak sempit. Ya, panggul ini tidak sempit. Kemungkinan pintu bawah atau karena pintu bawahnya ini bisa saja yang kecil, tapi pintu atasnya tidak karena bagian terendah janin sudah masuk ke pintu di HOTS 3. Nah, kemudian tanda lain dari suatu kita kecurigaan ini adalah panggul yang kecil. Pada suatu persalinan itu terjadi persalinan memanjang, kemudian terjadi molase yang hebat pada tulang-tulang kepala janin. Ya, itu bisa kita nilai pada suatu persalinan. Ya, jadi materi kuliah anatomi ini merupakan materi kuliah yang berada pada sistem reproduksi ya, atau blok reproduksi. Jadi nanti penilaian hasil belajarnya itu nanti meliputi penilaian saat nanti PBL, ya PBL, karena kita tidak akan berdiskusi di situ mengenai persalinan, mengenai kasus-kasus baik obstetri maupun ginekolog yang berkaitan dengan anatomi organ-organ genital, dan penilaian dari CSL serta ujian akhir blok yang akan menjadi penilaian kita untuk menilai hasil belajar kalian. Nah, demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini mengenai anatomi jalan lahir dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup perkuliahan kita di siang hari ini. Ketua kelas boleh pimpin doa, Dek. Iya baik dok, terima kasih banyak atas materinya dok. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.